Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan konsep belajar, pembelajaran, dan pengajaran. Nah, kurikulum dan pembelajaran ini merupakan suatu hal yang tidak bisa terpisahkan. Jadi bisa kita ibaratkan seperti dua sisi uang logam, di mana satu dan yang lainnya pasti saling berkaitan. Dalam suatu kurikulum di dalamnya ada pelaksanaan pembelajaran, dan dalam suatu proses pembelajaran pasti ada kurikulum yang mendasarinya. Maka kita juga akan mempelajari terkait dengan konsep pembelajaran ini. Nah, kita mulai dulu terkait dengan konsep belajar. Oke. Sebagai contoh terkait dengan konsep belajar, mungkin kita bisa mengambil contoh seorang bayi ya, seorang bayi yang dulunya tidak bisa berjalan, kemudian seiring berjalannya waktu dia kemudian bisa berjalan. Seorang bayi yang dulunya tidak bisa berbicara, kemudian ada treatmentnya, diberikan treatment oleh orang tua, kemudian lama-lama dia bisa berbicara. Atau mungkin seorang siswa yang dulunya tidak bisa berbahasa Inggris, kemudian dengan suatu proses yang dialami, suatu proses yang dia jalankan, kemudian dia bisa dia bisa berbahasa Inggris. Nah, suatu aktivitas tersebut, contoh tersebut merupakan contoh dari suatu hal yang kita sebut dengan belajar. Nah, apa sih sebetulnya ciri-ciri belajar itu? Yang pertama, aktivitas yang dapat menghasilkan perubahan dalam diri seseorang baik secara aktual dan potensial. Nah, ini satu hal yang bisa kita lihat bahwa dalam suatu proses belajar itu pasti menghasilkan perubahan. Nah, entah itu perubahannya secara mikro atau secara sederhana maupun perubahan yang besar. Tapi ketika kita melakukan sesuatu kemudian ada perubahan, maka kita dapat menyebut proses itu sebagai suatu proses belajar. Nah, perubahan yang sesungguhnya ini merupakan kemampuan yang baru dan ditempuh dalam jangka waktu yang lama. Jadi ada kemampuan yang baru dan ditempuh dalam jangka waktu yang lama. Nah, untuk menjadi, karena kan dalam suatu proses itu bisa saja kita bisa terhadap sesuatu, tapi mungkin kita belum profesional atau belum ahli. Nah, untuk suatu perubahan yang sesungguhnya, ini suatu kemampuan yang baru, ini kita peroleh dalam jangka waktu yang lama. Misalkan kalian kuliah di sini, kuliah di pendidikan matematika. Nantinya kalian akan menjadi guru matematika yang profesional. Nah, itu untuk menjadi seorang guru matematika yang profesional, tentu kalian membutuhkan jangka waktu yang cukup lama. Kemudian yang ketiga, perubahan terjadi karena ada usaha dari dalam setiap individu. Jadi adanya usaha ini yang menunjukkan bahwa ada suatu proses belajar di dalam diri seseorang. Kemudian ini secara umum terkait definisi belajar, bahwa dalam belajar itu merupakan usaha sadar seseorang untuk merubah tingkah laku melalui interaksi dengan sumber belajar. Jadi belajar itu bisa saja kita memang sadar kenapa kita harus sekolah, karena memang kita mau mencari ilmu misalkan. Nah, jadi ada usaha sadar yang dilakukan untuk mengubah tingkah lakunya. Kemudian perubahan tingkah laku yang dihasilkan bersifat permanen dan ke arah positif. Jadi kalau di dalam konsep belajar ini memang mengarahnya pada suatu perubahan yang positif ya, jadi bukan belajar untuk hal-hal yang negatif. Kemudian perubahan tingkah laku dapat berupa kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, ini yang perlu diperhatikan bahwa dan dihilangkan miskonsepsinya bahwa belajar itu tidak hanya terkait dengan kognitif, tidak hanya terkait dengan kecerdasan akal. Artinya saya belajar biar nilai matematika saya 100 gitu. Tidak hanya terkait dengan hal-hal kognitif, tapi belajar juga terkait dengan afektif dan psikomotor. Jadi terkait dengan sikap dan skill. Misalkan ketika anak kecil misalkan belum tahu sopan santun. Nah, ketika seiring berjalannya waktu dia belajar terkait dengan banyak hal, kemudian ketika sudah tumbuh dewasa dia akan mengerti bahwa sopan santun itu merupakan suatu hal yang
memang seharusnya dilakukan, misalkan seperti itu. Artinya dia belajar di sini, perubahan yang dihasilkan adalah dia menjadi tahu, dia menjadi memiliki tingkah laku atau sikap sopan santun kepada orang lain misalkan. Kemudian juga terkait dengan psikomotorik, terkait dengan skill atau keterampilan gitu. Kemudian proses belajar berlangsung jika terjadi interaksi antara si pembelajar dengan sumber belajar. Jadi dalam suatu proses belajar itu ada orang yang kita sebut sebagai pembelajar, kemudian ada satu hal yang kita sebut sebagai sumber belajar. Nah, sumber belajar ini ada banyak sekali. Sumber belajar itu tidak hanya guru, tidak hanya di sekolah, tetapi banyak hal di lingkungan yang bisa menjadi sumber belajar. Oke, ini mungkin pengertian secara formal terkait dengan hakikat belajar seperti apa. Intinya adalah di sini ada perubahan tingkah laku. Nah, di sini juga sama, belajar itu konsepnya, hakikatnya adalah ada perubahan tingkah laku dalam diri seseorang. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan hakikat pembelajaran. Nah, pembelajaran merupakan suatu sistem atau proses. Jadi dia bisa merupakan sistem dan bisa merupakan proses membelajarkan subjek didik atau kita sebut pembelajar yang direncanakan, didesain, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar pembelajar dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Nah, kalau belajar tadi hakikatnya adalah perubahan tingkah laku secara sederhana dan secara umum seperti itu. Terkait dengan pembelajaran, ini sudah merupakan suatu sistem. Jadi tidak hanya proses belajar saja, tetapi suatu sistem, suatu proses yang sudah direncanakan atau didesain. Jadi ada perencanaan dan desainnya, kemudian nantinya dilaksanakan sebagai proses dan dievaluasi. Jadi tidak hanya direncanakan kemudian dilaksanakan terus selesai, tapi juga harus ada evaluasi. Karena ini berkelanjutan, maka 3 hal pokok ini, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, dilakukan secara sistematis agar si pembelajar, peserta didik ini dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Oke, yang pertama, pembelajaran sebagai suatu sistem. Karena di sini kita bisa melihat pembelajaran itu sebagai suatu sistem, maka kita bisa melihat dari sudut pandang bahwa dalam suatu pembelajaran itu pasti ada sejumlah komponen yang terorganisir dalam aktivitas pembelajaran tersebut. Nah, komponennya ini ada banyak sekali dan artinya banyak hal yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pembelajaran. Misalnya saja ada tujuan pembelajaran, kemudian ada materi, kemudian ada strategi atau metode yang digunakan dalam pembelajaran, ada media yang kita gunakan, PPT, alat peraga, kemudian PowerPoint dan lain-lain. Nah, itu sudah masuk ke media pembelajaran. Pengorganisasian kelas ini juga termasuk komponen dalam pembelajaran. Evaluasi instrumen yang digunakan untuk melakukan evaluasi pembelajaran, dan juga tindak lanjutnya seperti apa. Nah, jadi karena ada banyak komponen yang berkaitan satu dengan yang lainnya yang mendukung terlaksananya kegiatan pembelajaran, maka di sini kita bisa melihat pembelajaran sebagai suatu sistem. Yang kedua, kita bisa melihat pembelajaran dari sudut pandang suatu proses. Pembelajaran dikatakan suatu proses di sini meliputi persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi ya, secara umum seperti itu. Jadi kita mulai dari persiapannya seperti apa. Misalkan kalau di sekolah berarti penyusunan RPP. Kemudian kalau di perkuliahan biasanya kita sebut sebagai penyusunan RPS. Itu artinya perencanaan, bagaimana kita mendesain, merencanakan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Termasuk dengan menyiapkan perangkat pembelajarannya juga. Jadi poin yang pertama di sini adalah persiapan. Kemudian poin yang kedua adalah pelaksanaan, melaksanakan kegiatan pembelajaran.
Jadi berdasarkan apa yang sudah kita rencanakan pada bagian pertama, misalkan kita membuat RPP, berdasarkan RPP tersebut maka kita lakukan kegiatan atau aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Kemudian yang ketiga adalah tindak lanjut. Nah, di sini kita mulai dari evaluasi terlebih dahulu, evaluasi dari pembelajarannya seperti apa. Jika ada yang kurang, maka kita lakukan remedial, artinya kita perbaiki, atau jika dalam suatu pelaksanaan pembelajaran itu siswa sudah mencapai tujuannya, maka kita bisa menambahkan dengan suatu aktivitas pengayaan. Jadi pembelajaran itu tidak selesai ketika sudah dilaksanakan saja, tapi ada evaluasi, dan setelah evaluasi ada tindak lanjutnya, apakah berbentuk remedial atau berbentuk pengayaan. Oke. Nah, kemudian untuk proses pembelajaran, nah ini suatu gambaran proses pembelajaran yang ideal yang sebetulnya diharapkan hadir dalam pelaksanaan pembelajaran yang ada di kelas-kelas kita saat ini gitu. Yang pertama terkait dengan proses pembelajaran yang inspiratif. Jadi saya kira inspiratif itu banyak hal ya, tidak hanya dari gurunya saja, tetapi juga mungkin dari materinya, kemudian media yang digunakan gitu. Proses pembelajaran yang inspiratif tentu ini memberikan dampak yang sangat baik pada siswa, karena dengan kata-katakannya kan di sini inspiratif ya, artinya kan memberikan inspirasi kepada siswa. Kalau siswa sudah memperoleh inspirasinya, kita yakin bahwa siswa mau dengan sadar melakukan proses pembelajaran itu gitu. Jadi idealnya proses pembelajaran itu dilaksanakan secara inspiratif. Kemudian interaktif. Nah, proses pembelajaran yang baik adalah adanya interaksi antara peserta didik dengan pengajar pendidiknya gitu. Kalau di sekolah ya berarti guru dengan siswa. Kemudian memotivasi siswa berpartisipasi aktif. Nah, ini juga sama. Jadi interaksi itu tidak hanya guru yang bertanya kepada siswa, tapi juga bagaimana guru itu bisa mendesain suatu proses pembelajaran yang bisa memotivasi siswa untuk aktif bertanya gitu. Jadi karena memang keaktifan ini masih menjadi masalah yang cukup cukup banyak ya di kalangan sekolah, bahwa siswa yang aktif itu bisa terhitung jari gitu. Jadi ini masih PR sekali bagaimana kita bisa memotivasi siswa agar dia dapat berpartisipasi aktif. Nah, kalau siswa bisa berpartisipasi secara aktif, di sini siswa bisa menyampaikan gagasan, ide yang dia punya. Nah, ini dampaknya juga kita bisa memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan kreativitasnya, kemampuan berpikir kritisnya, kemampuan komunikasinya dengan baik. Maka ini bisa berkaitan satu dengan yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah proses pembelajaran yang menantang. Jadi proses pembelajaran yang dilakukan di dalam sekolah itu akan lebih baik jika memberikan tantangan kepada siswa. Jadi tidak hanya pembelajaran yang ya biasa saja, guru menjelaskan, siswa mendengarkan. Nah, tidak ada inovasi di dalam proses pembelajarannya. Maka salah satu inovasi yang diberikan adalah bagaimana guru bisa mendesain suatu proses pembelajaran itu menjadi suatu tantangan bagi siswa. Dan yang berikutnya adalah menyenangkan. Nah, ini juga sebetulnya paradigma ini sudah banyak beralih, sudah banyak digunakan saat ini ya. Ketika zaman dulu mungkin paradigmanya memang guru itu terkesan galak, dosen itu terkesan sangat kaku, atau kita dulu bisa mungkin sering mendengar istilah guru yang killer dan lain-lain. Nah, saya kira paradigma ini sudah mulai ditinggalkan dan kita memang sudah mengarah ke pembelajaran yang menyenangkan. Jadi sudah banyak guru-guru yang pendidik yang saat ini terbuka bahwa pembelajaran itu menyenangkan, dan guru tidak harus menjadi guru yang
guru dihormati itu tidak harus dengan cara menjadi guru yang killer, tapi dengan menjadi sosok yang menyenangkan bagi siswa, itu juga siswa bisa menghormati guru itu. Jadi proses pembelajaran yang dilakukan juga bisa sangat menyenangkan. Kalau proses yang menyenangkan, tentu siswa bisa dan mau menerima proses pembelajaran itu dengan baik. Oke, kemudian ini secara umum ya terkait dengan pelaksanaan belajar dan pembelajaran. Mungkin ini kita bisa melihat secara formal di sekolah. Yang pertama kita punya raw inputnya. Raw inputnya berarti adalah peserta didiknya yang masih atau belum sepenuhnya memiliki pengetahuan atau kompetensi. Jadi kalau diibaratkan gelas, berarti gelas yang setengah isi ya, setengah isi atau setengah kosong. Nah, itu merupakan raw inputnya. Kemudian ada environmental input dan ada juga instrumental input. Jadi ada lingkungannya seperti apa, kemudian ada instrumen masukannya. Ada kurikulum, kemudian ada perangkat pembelajaran yang disiapkan, ada media dan lain-lain. Nah, dua kesatuan ini, ada suatu sistem yang mendukung di situ. Dua kesatuan ini yang mendukung adanya proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran didukung dengan environmental input dan juga instrumental input ini menghasilkan output. Output yang di sini yang kita harapkan adalah peserta didik yang sudah memiliki kompetensi yang sudah kita rencanakan dari awal, sesuai dengan tujuan di awal seperti apa. Nah, jadi yang tadinya misalkan peserta didik belum bisa belajar terkait dengan konsep matematika, mungkin nanti outputnya adalah peserta didik yang bisa menguasai konsep matematika secara umum misalkan, atau di kompetensi-kompetensi yang secara detail sudah dituliskan dalam kurikulum. Kemudian dalam proses pembelajaran ini ya tentu kita mengetahui bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Jadi secara umum kita bisa sebut sebagai faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternalnya berarti ada lingkungan dan instrumen. Nah, seperti tadi lingkungan itu kondisi alamnya seperti apa, kondisi sosial dan kondisi budaya seperti apa. Nah, tentu akan berbeda misalkan melaksanakan pembelajaran bagi siswa misalkan di lingkungan gunung atau pegunungan dengan siswa yang ada di kota. Nah, bagaimana lingkungan atau alam itu mempengaruhi proses pembelajaran ini juga sangat berpengaruh. Kemudian instrumennya yang kita sebut tadi sebagai instrumental input, ada kurikulum, program, sarana, dan juga guru. Jadi hal-hal ini yang kita gunakan untuk pelaksanaan proses pembelajarannya. Kemudian faktor internalnya ada fisiologis dan psikologis. Jadi terkait dengan apa yang dimiliki oleh siswa itu sendiri, panca inderanya, mungkin hal-hal yang dimiliki oleh tubuh siswa itu bisa digunakan dalam proses pembelajaran juga, dan juga terkait dengan psikologinya, minat, kecerdasan, motivasi, dan kognitifnya. Tentu akan berbeda siswa yang memiliki motivasi tinggi, misalkan ada siswa yang sangat tertarik dengan pembelajaran matematika, tapi ada yang siswa yang betul-betul tidak tertarik misalkan, atau tidak memiliki motivasi apapun untuk belajar matematika. Atau mungkin yang bisa kita lihat terkait pembelajaran bahasa Inggris, mungkin ada siswa yang mungkin memiliki cita-cita nanti saya mau kuliah di luar negeri misalkan. Tentu dia memiliki motivasi untuk belajar bahasa Inggris yang lebih tinggi daripada siswa yang mungkin merasa bahwa bahasa Inggris itu susah dan nantinya dia tidak akan menggunakan bahasa Inggris misalkan. Nah, motivasi yang berbeda ini tentu juga akan mempengaruhi proses pembelajaran yang berbeda. Nah, selanjutnya dalam pelaksanaan proses pembelajaran kita kenal istilah sintaks. Sebetulnya sintaks ini banyak digunakan dalam model pembelajaran. Jadi ada tahap-tahapan atau urut-urutan apa saja sih yang dilakukan dalam proses pembelajaran itu. Nah, berdasarkan standar proses yang kita punya, secara umum kegiatan pembelajaran itu meliputi pendahuluan, inti, dan penutup. Ini secara umum, dan
minimal proses pembelajaran itu memuat 3 hal ini. Nah, kita lihat untuk kegiatan pendahuluan. Nah, namanya pendahuluan, sebelum memasuki kegiatan inti, maka kita harus mempersiapkan dulu keadaan peserta didik, baik keadaan fisik maupun psikisnya. Kalau misalkan dalam suatu kelas, maka kita lihat dulu apakah peserta didik misalkan sudah menyiapkan bukunya, sudah menyiapkan alat tulisnya dengan baik, kemudian kondisinya apakah mereka masih berbincang-bincang dengan teman yang lainnya. Jadi kita harus siapkan kondisi fisik mereka dan juga kondisi psikis mereka. Kita siapkan, kita mungkin bisa memberikan motivasi, kita tanyakan, atau kita memberikan gambaran dulu terkait dengan materi yang mau dipelajari ini terkait dengan apa. Jadi kalau kita sudah membawa peserta didik, misalkan tadi mengarahkan ke nanti materinya tentang apa, maka pendahuluannya kita kaitkan dengan materi tersebut. Peserta didik sudah menempatkan dirinya untuk belajar terkait dengan hal itu. Kemudian yang poin kedua adalah menjelaskan terkait dengan kompetensi pembelajaran atau tujuan pembelajaran. Jadi pada tahap pendahuluan hendaknya guru juga menyampaikan pertemuan saat ini itu tujuan pembelajarannya seperti apa, agar peserta didik tahu, oh hari ini akan belajar tentang ini, berarti hari ini nanti di akhir pembelajaran kita bisa mengevaluasi apakah tujuan ini sudah tercapai atau belum, dan peserta didik juga mengetahui apa yang akan dipelajarinya saat ini. Kemudian kegiatan inti. Nah, untuk kegiatan inti ini juga secara umum kita bisa menggunakan konsep eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Nah, untuk saat ini kita banyak menggunakan pendekatan saintifik ya. Jadi kegiatan inti memang tidak saklek menggunakan yang mana. Secara umum konsepnya ada eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Nah, eksplorasi di sini kita bisa melibatkan peserta didik dalam mencari informasi, kemudian menggunakan pendekatan dalam pembelajaran, dan adanya interaksi pendidik dan peserta didik. Jadi yang pertama bahwa kita sudah mulai menghilangkan paradigma dalam proses pembelajaran itu guru sebagai pusat pembelajarannya, atau dulu kita kenal sebagai teacher center misalkan. Nah, di masa sekarang kita sudah mengenal istilah student center. Semua proses pembelajaran itu berpusat pada siswa. Jadi guru hanya berperan sebagai fasilitator, sehingga untuk mendapatkan konsep pembelajaran tertentu yang aktif untuk mencari informasi itu adalah peserta didik gitu. Jadi kita di sini membangun pengetahuan. Guru berperan untuk membangun pengetahuan siswa, bukan mentransfer ilmu yang sudah diperoleh kepada siswa. Jadi ini beda ya, mentransfer ilmu itu contohnya misalkan anak-anak ini loh rumusnya misalkan luas segitiga. Nah, ini berarti mentransfer ilmu. Tapi kalau membangun itu kita mulai dari hal yang mungkin kontekstual. Kita arahkan bagaimana sih kita bisa mau menemukan ini. Kita arahkan misalkan ke suatu problem, bagaimana kita bisa menyelesaikan ini. Nah, ini namanya membangun pengetahuan. Jadi kita harus melibatkan peserta didik dalam pencarian informasi tersebut. Kemudian menggunakan pendekatan pembelajaran. Nah, ini tadi pendekatan yang banyak kita gunakan di sini adalah pendekatan saintifik. Kemudian model-model pembelajaran yang digunakan juga sangat banyak, sangat bervariasi ya. Jadi bisa dipilih sesuai dengan karakteristik siswa dan karakteristik materinya. Kemudian yang ketiga, adanya interaksi pendidik dan peserta didik. Jadi karena pendidik itu sebagai fasilitator nanti memfasilitasi peserta didik, harus mengetahui bagaimana kondisi siswanya. Jadi dan peserta didik juga hendaknya menanyakan kalau ada yang perlu ditanyakan, juga berkomunikasi dengan pendidik, maka harus ada interaksi. Kemudian elaborasi di sini kegiatannya di antara lain yaitu memfasilitasi peserta didik dalam memunculkan gagasan dan juga memberi kesempatan kepada peserta didik untuk berpikir, menganalisis, dan menyelesaikan masalah. Nah, maka di sini pendidik hendaknya mendesain suatu proses pembelajaran itu sehingga peserta didik memiliki kesempatan untuk berpikir nih, kemudian untuk menganalisis, untuk menyelesaikan permasalahan.
Dan yang bagian ketiga yaitu konfirmasi. Setelah proses pembelajaran yang dilaksanakan tadi terkait dengan eksplorasi dan elaborasi, maka agar pengetahuan yang diperoleh peserta didik itu sesuai dengan apa yang diharapkan, maka hendaknya ada konfirmasi dari pendidik atau ada feedback yang diberikan, apakah ini sudah tepat atau belum. Kemudian memfasilitasi peserta didik untuk bertanya. Jadi setelah memperoleh pengetahuan tadi, barangkali ada peserta didik yang masih belum paham atau masih bingung terkait dengan suatu hal yang dipelajari tadi atau hal yang baru, maka guru memfasilitasi peserta didik untuk bertanya. Dan kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan penutup, di mana pembelajaran tidak berakhir pada sudah dilaksanakan, ya sudah selesai, tapi kita juga harus menutup rangkaian itu dengan suatu kegiatan penutup. Nah, kegiatan intinya di dalam penutup itu ada yang pertama menyimpulkan, kemudian yang kedua refleksi dan evaluasi, yang ketiga mempersiapkan pembelajaran selanjutnya. Nah, setelah peserta didik melakukan proses pembelajaran di kegiatan inti, maka kita harus kesimpulkan sebetulnya apa sih yang sudah dipelajari dari kegiatan inti tersebut. Nah, di sini membuat pengetahuan yang diperoleh peserta didik itu menjadi lengkap atau sempurna, karena tadi sudah dikonfirmasi, kemudian kita sudah simpulkan kembali. Jadi tidak istilahnya itu tidak menggantung. Kemudian ada refleksi dan evaluasi. Nah, refleksi ini digunakan untuk kita melihat bagaimanakah proses pembelajaran sebelumnya. Kemudian kita lakukan evaluasi, kalau ada yang kurang maka seperti apa, kalau sudah cukup maka apa evaluasi yang akan dilakukan. Seperti tadi, kita bisa melakukan remedial ataupun pengayaan. Dan yang terakhir mempersiapkan pembelajaran selanjutnya. Jadi dalam suatu proses pembelajaran, hendaknya sebagai pendidik kita juga memberikan informasi kepada peserta didik. Setelah mempelajari ini, nantinya kalian akan mempelajari terkait dengan apa. Nah, tujuannya di sini adalah pengetahuan atau konsep yang diterima peserta didik itu tidak berhenti, tapi masih berkelanjutan dari satu konsep dengan konsep yang lainnya. Baik, ini secara umum gambaran terkait dengan pengajaran dan pembelajaran. Saya kira kalian memiliki bayangan yang cukup baik ya, karena kalian sudah melaksanakan proses pembelajaran itu sendiri, mulai dari sekolah dasar, mulai dari TK mungkin ya, sampai dengan saat ini perkuliahan. Jadi kalau pengajaran itu berarti memang pelaksanaan proses mengajarnya. Tapi kalau pembelajaran ini bisa kita katakan secara umum. Jadi pembelajaran itu bisa secara formal maupun non formal dengan berbagai sumber belajar yang ada dalam kehidupan ini. Oke, saya kira cukup untuk penjelasan terkait dengan konsep belajar dan pembelajaran ini. Jadi di sini saya ulangi kembali bahwa pembelajaran itu dan kurikulum itu suatu hal yang berkaitan satu dengan yang lainnya, sehingga pada bagian ini kita mempelajari bagaimana suatu proses pembelajaran itu dilaksanakan berdasarkan kurikulum yang sudah didesain gitu. Jadi tidak mungkin pembelajaran itu berjalan sendiri tanpa adanya dasar kurikulum yang mendasarinya. Oke, saya kira cukup untuk penjelasan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.